Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga begitu kan ya, katanya sih ya, temui Pak Luhut tawarkan wakil Anies. Benarkah seperti itu begitu? Ini sangat menarik begitu kan. Bagaimana jadinya kalau Anies Baswedan berduet dengan Luhut atau dengan siapa begitu kan? Itu yang menjadi tantangan bahwa akankah di semua partai itu mau, kan begitu logika kita begitu kan ya. Artinya Luhut menawarkan apa? Menawarkan menjadi wakilnya Anies atau apa? Bisa saja terjadi begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen, apakah nih pendukung-pendukung Anies mau ketika diduetkan dengan Luhut atau siapa begitu. Seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, temui Paloh ya, Luhut tawarkan wakil Anies Baswedan. Ketua partai yang tergabung dalam koalisi perubahan? Tidak, ketua partai juga bukan. Terus ngapain nawarin baca pres? Itu mah kepedean kalau merasa bisa untuk menitipkan calon. Saya rasa tidak begitu kan ya. Menurut saya ini blunder begitu. Untuk perubahan dan perbaikan Indonesia, abaikan apa yang terkait dengan rezim ini? Kalau LPP ikut-ikutan bakal nyongsep nih. Opung itu ya bergerak terus. Buat siapa? Dia pikir Pak Anies bisa dinego. Itulah yang menjadi pertanyaan begitu kan. Mengapa oligarki dan orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita ya melihat bahwa sosok Anies Baswedan itu tidak bisa diajak kompromi begitu. Itulah yang kemudian ditakuti hari-hari ini begitu ya. Bahaya bisa ditikung di tengah jalan ya. LBP takut masa jabatannya berakhir, bukan itu begitu kan ya. Mungkin dalam berita-berita itu apakah benar atau tidak begitu kan, tetapi mari kita analisis betul begitu. Tapi bagaimana jadinya ya, orang berspekulasi banyak yang setuju juga ya di satu sisi ketika Anies Baswedan ya bergandengan dengan Luhut. Karena apa? Karena Luhut itu ya rekam jejaknya dari pemerintahan sudah tidak bisa diremehkan lagi begitu kan. Dia punya peran penting kepada bangsa kita begitu. Jadi artinya apa? Mungkin juga bisa diperhitungkan di situ begitu kan. Tapi di satu sisi banyak yang tidak suka begitu kan ya. Jangan biarkan dia menjilat ini, menawarkan wakil di tengah jalan Anies, dijegal wakilnya yang naik. Halah, skenario murah ini banyak sekali ya. Cari tumpangan ini. Opung mau nitipin orang dia. Wah, ini banyak muncul spekulasi apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu kan. Tetapi sampai hari ini bahasan-bahasan Pak Surya Paloh bertemu dengan dengan Luhut belum ke publik begitu kan. Hanya muncul spekulasi si A, si B dan si C begitu kan ya. Jangan mau dong kalau buat pengusaha sih yang penting menguntungkan di masa yang akan datang. Siapapun dia bisa nanam modal di semua capres. Lah Luhut takut ini banyak ada pro dan ada kontra di sini begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa ya bisa saja terjadi begitu. Entah walaupun bukan mendukung Anies Baswedan menjadi wakil Anies Baswedan, setidaknya mendukung kan, itu bagian dari kekuatan besar bahwa Anies Baswedan di pemerintahan nanti begitu kan ya. Ya silakan terbuka ya begitu kan ya. Anies Baswedan masih terbuka itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, temui Paloh, Luhut tawarkan wakil Anies Baswedan. Benarkah seperti itu ya? Dikutip dari Gloraya, pertemuan politisi senior Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan dengan Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh beberapa waktu lalu dipersepsi bermuatan politik, terutama terkait dengan Pilpres di 2024. Akankah itu bahas Anies Baswedan? Bisa saja begitu kan ya. Menurut pengamat politik dari Citra Institute ya, F. Riza, pengaruh Luhut untuk Nasdem merupakan kepentingan rezim. Tujuannya agar koalisi perubahan yang diperkuat Partai Demokrat dan PKS bisa mengikuti kemauannya. Dalam hal ini Luhut juga dimungkinkan sebagai wakil ya pemerintah rezim mempengaruhi Nasdem agar koalisi perubahan ya memilih Anies, wakil Anies dari pihaknya, kata F. Riza kepada kantor berita politik RML. Artinya apa? Artinya kalau memang Pak Luhut menawarkan disuruh sosok cari wakil siapa begitu kan, apakah ada keterikatan dengan oligarki? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Ya semua presiden pasti dekat dengan oligarki, tapi perlu diingat Anies Baswedan tidak semudah itu ya, dengan pemikiran-pemikiran berbasis Amerika lah, kira-kira seperti itu. Ya saya rasa perkembangan itu sangat menarik begitu kan, sama dengan era SBY menjadi pintu Amerika di situ ya. Kalau hal itu terjadi ya ini akan menjadi kekuatan besar kepada Anies Baswedan, katanya seperti itu begitu. Tapi di satu sisi ya sah-sah aja begitu kan, inilah belum fix siapa wakilnya Anies Baswedan begitu.
Dalam hal ini juga diungkapkan ya, dosen dari ilmu pemerintahan Universitas Sutomo itu juga menilai bagaimanapun Luhut masih aktif sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sehingga bukan tidak mungkin ya ada rencana terstruktur yang coba dia muluskan. Bahkan diyakini pertemuan Luhut dengan Paloh itu diketahui Presiden Jokowi ya, jika sikap Nasdem loyal dan berkomitmen mendukung kebijakan strategis nasional maka dimasukkan ke dalam agenda koalisi perubahan. Artinya ada yang berspekulasi bahwa terkait dengan reshuffle dari Partai Demokrat yang jadi menteri di situ ya. Bagi Nasdem pagi Pak Surya Paloh sah-sah aja, dalam artian tidak takut kepada siapapun yang mereshuffle menteri-menterinya ya di kabinetnya Pak Jokowi begitu kan ya. Tidak menjadi masalah mau reshuffle atau tidak begitu kan, karena yang terpenting adalah bagaimana cara kita fokus kepada Anies Baswedan begitu kan. Pak Surya Paloh juga mengatakan konsekuensi itu sudah diterima begitu kan, ada kader yang keluar tapi banyak yang masuk di situ begitu kan, konsekuensi pasti diterima oleh Partai Nasdem begitu kan ya. Apakah kita seperti ini terus ya? Saya rasa perkembangan hari ini, politik hari ini, kalau melihat situasi hari ini ya Pak Surya Paloh sangat memberikan kebebasan kepada Anies Baswedan, kepada siapapun begitu kan ya. Tapi perlu diingat kemenangan itu menjadi prioritas utama dalam Partai Nasdem, apalagi koalisi perubahan begitu ya. Bahkan ini diyakini pertemuan Luhut dengan Paloh itu diketahui Presiden Jokowi sikapnya ya Nasdem loyal dan berkomitmen mendukung kebijakan. Bahkan sebab itu Efrisa meyakini Nasdem tengah diuji rezim karena berani membangun koalisi Pilpres di 2024 yang berseberangan dengan rezim, sementara di satu sisi tetap menjadi menyelesaikan janji politik mengawal sisa jabatan Jokowi. Itu upaya Luhut mengajukan cawapres ya dari kelompok pemerintah, tak lain agar komitmen Nasdem bisa dipegang. Jika wakilnya dari partai yang juga oposisi pemerintah, tentu komitmen Nasdem diragukan. Misalnya jika AHY yang dipilih, pungkasnya Efrisa. Ya, maka situasi politik itu bisa saja Pak Surya Paloh menawarkan wakilnya siapa begitu, atau meminta pendapat kepada Luhut wakilnya siapa begitu kan. Ya bisa saja kalau ini dipertemukan Pak Jokowi menjadi wakil Anies Baswedan, bisa saja begitu kan. Karena politik kita tidak bisa ditebak hari-hari ini begitu kan ya, karena masih dinamis dan cair di situ begitu ya. Kebetulan kalau kita melihat situasi hari ini, kalau Luhut menjadi wakilnya Anies ya sah-sah aja begitu kan. Ada yang pro dan ada kontra di situ begitu. Tapi perlu diingat bahwa ya orang akan melihat bahwa siapakah Luhut begitu kan begitu logika kita begitu. Tapi kalau ditawarkan di luar oposisi itu juga menarik begitu, apalagi ya non partai juga begitu kan ya. Karena apa? Karena akan menjadi kekuatan besar begitu kan. Karena Partai Demokrat, Partai Nasdem, terus kemudian Partai Partai PKS juga setuju dan legowo menerima ini semua begitu, tergantung Anies Baswedan, diserahkan kepada Anies Baswedan. Itu sangat menarik begitu. Itu satu. Yang kedua adalah kalau memang wakilnya adalah Bu Hovifah, Luhut, terus kemudian AHY, terus kemudian Mbak Yeni dan sebagainya, itu menjadi prioritas utama sebenarnya. Tapi perlu diingat bahwa ya menjadi wakil di pemerintah ini juga menarik begitu kan. Jangan-jangan ya bisa saja Yusuf Kalla juga, bisa saja Pak Ma'ruf Amin di situ juga begitu kan ya. Bisa saja dengan yang lain begitu, menteri-menteri yang lain seperti Erick Thohir dan sebagainya begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Tetapi menariknya di sini adalah bahwa saya setuju dengan pendapat apa yang dikemukakan oleh seorang analisis ini begitu, bahwa kita itu kalau melihat sesama oposisi itu akan belum mendongkrak surat suara begitu kan. Artinya dukungan-dukungannya. Tetapi kalau di luar oposisi misalnya pemerintahan diambil di situ, maka ini akan menjadi kekuatan besar dan modal besar kepada Anies Baswedan untuk memenangkan dan mudah memenangkan menjadi calon presiden di 2024. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.